setiap Senin pertama. Setiap Senin pertama selalu, menyediakan waktunya ya Bu Faria untuk kami dari KKI Cideng. Dan pada malam hari ini akan membawakan tema menyambut kedatangan bayi Yesus bersama Santa Faustina. Nanti Ibu Faria akan memberikan pengajarannya. Setelah itu untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan bisa di room chat atau nanti bisa bertanya langsung. Dan kepada Bapak Ibu sekalian, mohon dimatikan ya mic-nya di mute. Terima kasih. Silakan Bu Faria. Ya, baik. Selamat malam. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih. Saya masih diberi kepercayaan untuk selalu hadir di Senin pertama di KKI Cideng ini. Semoga teman-teman nggak bosan ya dengar saya ya. Nggak pernah bosan, Bu. Amin. Saya izin share screen dulu ya. Semoga tidak ada masalah untuk share. Yes. Apakah sudah terlihat? Sudah bisa dilihat kah? Sudah, Ibu. Sudah? Ya. Ya. Baik. Ya. Teman-teman, karena kita sudah memasuki minggu Advent yang kedua, maka pada malam hari ini kita mau belajar sama-sama bagaimana kita menyiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan bayi Yesus. Ya, tentunya kita belajar dari pengalaman Santa Faustina, ya, teladan kita semua. Baik, mari kita lihat apa yang ditulis oleh Santa Faustina. Baik, Ibu Rosi, boleh membantu saya membacakan? Nomor berapa ya, Bu? Nomor belum ada, Bu. Belum. PHS-nya. Belum PHS ada. ininya belum, masih halaman depan, temanya saja. Waduh, sebentar. Kenapa yang nge-hang begini? Sebentar, saya ulang. Ini kendalanya. Ini sudah bisa dilihat? Belum, masih tema. Kalau ini? Itu Belum. menyambut. Ya, sudah. itu. Ya. Oke. Baik, silakan. 784. Iya. DHSF 784. 29 November 1936, Bunda Allah telah mengajar aku bagaimana mempersiapkan diri untuk pesta Natal. Hari ini aku melihat Dia tanpa Bayi Yesus. Tanpa bayi Yesus, Ia berkata kepadaku, "Putriku, upayakanlah sungguh-sungguh keheningan dan kerendahan hati, supaya Yesus yang supaya Yesus yang terus-menerus tinggal di dalam hatimu dapat beristirahat. Sembahlah di dalam hatimu, jangan meninggalkan hidup batinmu." Baik, terima kasih Ibu Ros. Mari teman-teman kita simak apa yang ditulis oleh Santa Faustina di dalam buku hariannya nomor 784. Nah, ini pengalaman yang luar biasa ya. Ternyata Santa Faustina juga belajar dari Bunda Maria secara langsung untuk bagaimana Santa Faustina mempersiapkan hatinya untuk menyambut pesta Natal. Ya. Maka pada saat saya menemukan nomor ini, saya sungguh-sungguh merenungkan, wow, luar biasa ya kalau Bunda Maria sendiri
yang datang mengajarkan kepada Santa Faustina. Kenapa saya mengatakan luar biasa? Karena Bunda Maria yang pertama kali bersatu dengan Yesus, bersatu dengan bayi Yesus di dalam kandungannya selama 9 bulan. Sesudah itu, Bunda Maria melahirkan Yesus dan datanglah bayi Yesus ke dunia ini. Nah, maka saya mengatakan luar biasa kalau Santa Faustina bisa belajar dari orang pertama, ya, yang benar-benar mengenal, mengerti, bukan cuma mengenal saja, tapi sungguh-sungguh Bunda Maria yang bersatu dengan Yesus sejak dalam kandungannya. Nah, maka apa yang dikatakan di sini? Bunda Maria telah mengajar aku bagaimana mempersiapkan diri untuk pesta Natal. Teman-teman, pesta Natal itu harus dengan persiapan diri. Bukan hanya secara fisik. Di rumah sudah pasang pohon Natal yang tinggi banget, ya kan? Kemudian sudah menyiapkan baju yang baru, baju yang indah, sudah beli sepatu yang baru dan seterusnya dan seterusnya. Ya, bukan itu. Tetapi mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Bunda Maria. Ya. Jadi Faustina melihat Bunda Maria tapi sendirian tanpa bayi Yesus. Ya. Bunda Maria berpesan. Ini yang paling penting ya teman-teman. Boleh di stabilo atau dikasih tanda di garis merah buku hariannya. Bunda Maria mengatakan, putriku, upayakanlah sungguh-sungguh keheningan dan kerendahan hati. Sekali lagi teman-teman, 2 hal ini yang menjadi kunci. Keheningan dan kerendahan hati. Ya. Bunda Maria sudah melakukan ini. Bunda Maria enggak cuma omong doang, teori doang. Tapi beliau, Bunda Maria sungguh-sungguh sudah mempraktekannya. Keheningan. Kita ingat peristiwa Bunda Maria waktu didatangi oleh malaikat Gabriel. Bunda Maria sesudah mendengar kabar dari malaikat Gabriel, dia mengatakan apa? Dia menyimpan segala sesuatu dalam hatinya. Dia tidak mower di mana-mana. Dia tidak menyebarkan gosip dan seterusnya. Tidak. Tetapi hanya menyimpan dalam keheningan dan kerendahan hati. Dia tidak pamer kepada siapapun. Bahkan pertama kali dia kunjung ke rumah Elizabeth saudaranya, Maria tidak pamer bahwa dirinya adalah wanita yang terberkati. Ya kan? Lihat. Dia juga tidak mengatakan, aku dipilih Tuhan, aku pilihan Tuhan. Aku mau dijadikan ibu dari Yesus. Tidak. Dia rendah hati. Tetapi Roh Kudus yang menyatakan siapakah Maria itu. Maka Elizabeth pada saat Maria mengunjunginya, dia mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang. Jadi teman-teman, mari kita belajar 2 hal ini. Keheningan, silensium, batasi mulut kita untuk berbicara banyak. Bunda Maria mengajak kita semua untuk masuk dalam keheningan. Silensium di masa Advent, di masa kita
kita akan mempersiapkan kedatangan bayi Yesus. Yang diminta dua hal itu. Hening, silensium, dan rendah hati. Mengapa? Di sini dikasih alasan. Supaya Yesus betah tinggal di dalam hatimu. Kalau kita nggak bisa diem, nggak bisa tenang, kalau kita nggak bisa hening, kita bisa bayangkan, bayi Yesus pasti nggak betah tinggal di dalam hati kita. Iya kan? Nah, itu. Kemudian, perintah yang kedua. Sembahlah Dia di dalam hatimu. Kita diajak untuk terus-menerus menyadari bahwa yang paling penting terus-menerus kita menyembah Yesus di dalam hati kita. Bagaimana cara menyembahnya? Kita diajak terus-menerus fokus dan memuliakan Dia di dalam hati kita. Nah, itu menyembah. Bukan menyembah hanya fisiknya, kita mengatupkan tangan kita, kemudian kita menundukkan kepala atau berlutut sampai ke tanah. No, bukan itu. Yang diminta oleh Bunda Maria, sembahlah Dia di dalam hatimu. Jangan meninggalkan hidup batinmu. Lihat. Bunda Maria, pada saat dia beri kabar bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus, Bunda Maria sungguh menjaga keheningan dan kerendahan hati, dan dia terus-menerus menyembah bayi Yesus, janin Yesus yang ada di dalam kandungannya. Terus-menerus hidup batin, relasi yang erat dengan bayi Yesus itu yang terus-menerus dijaga oleh Bunda Maria. Maka teman-teman, kita diajak, kita diingatkan untuk mempraktekkan dua hal ini. Ya, hening, silensium, dan rendah hati. Oke. Kemudian. Maaf Ibu Varia. Ya. Yang tadi nomor 785, Bu. Oh. Bukan 784. Oke, sorry. Ya, 785. Ya, mungkin saya salah. Kasih. Ya. Oke, terima kasih Bu Rosi. Baik Bu Rosi, sekalian langsung lanjut aja berikutnya. Putriku, aku akan memperoleh bagimu rahmat kehidupan batin yang sedemikian besar, sehingga tanpa pernah meninggalkan kehidupan batin, engkau mampu melaksanakan semua tugas lahiriahmu dengan perhatian yang bahkan lebih besar. Tinggallah bersama Dia terus-menerus dalam ruang hatimu sendiri. Ia akan menjadi kekuatanmu. Berkomunikasilah dengan ciptaan-ciptaan hanya sejauh perlu dan sejauh dituntut oleh tugas-tugasmu. Engkau adalah tempat tinggal yang menyenangkan bagi Allah yang hidup. Dalam dirimu, Ia terus-menerus tinggal dengan penuh kasih dan sukacita. Dan kehadiran Allah yang hidup yang engkau alami dengan lebih nyata dan gamblang akan meneguhkan engkau, putriku, dalam segala hal yang telah kukatakan kepadamu. Iya, baik Ibu Rosi. Teman-teman perhatikan lagi. Perintah dari Bunda Maria kepada Santa Faustina. Tinggallah bersama Dia. Kita diajak untuk tinggal bersama Yesus. Terus-menerus. Ya, dalam ruang hatimu sendiri. Dalam lubuk batin kita. Dan dikatakan ia akan menjadi kekuatan. Kenapa Bunda Maria dengan yakin mengatakan ia akan menjadi kekuatan? Karena Bunda Maria sudah mengalami
di saat Yesus ada di dalam kandungannya, Bunda Maria merasakan kekuatan yang luar biasa. Nah, ya, maka teman-teman, yuk kita juga mempraktekkan hal ini. Biarlah hati kita ini menjadi tempat tinggalnya Yesus. Dengan cara apa tadi supaya Yesus betah? Hening dan rendah hati. Nah, kalau kita bisa mempraktekkan ini, Yesus akan menjadi kekuatan kita. Ya kan? Karena kita bersama-sama bersatu dengan Yesus terus, maka kita menjadi kuat. Nah, lalu Bunda Maria memuji, ya, menyatakan pujian kepada Faustina. Engkau adalah tempat tinggal yang menyenangkan bagi Allah yang hidup. Lihat teman-teman, bukan tempat tinggal yang menjengkelkan, tetapi tempat tinggal yang menyenangkan bagi Allah yang hidup. Wow, coba perhatikan di sini. Seandainya kita punya rumah, dan kalau kita berada di rumah, kita merasakan suasana yang sangat menyenangkan. Pasti kita betah di rumah, ya kan? Tapi sebaliknya, kalau rumah kita berantakan, rumah kita hiruk pikuk, orang bicara teriak-teriak dan seterusnya, membuat kita tidak betah di rumah. Maka sadarilah bahwa Yesus hadir di dalam hati kita, di dalam batin kita. Dan itulah rumah. Batin kita adalah rumah tinggalnya Yesus. Mari kita buat suasana yang menyenangkan supaya Yesus betah tinggal bersama kita. Ya, oke. Sekali lagi Ibu Ros. Berusahalah berlaku seperti ini sampai hari Natal dan kemudian. Sendiri akan memberitahu. Maaf, di silent. Ia sendiri akan memberitahukan kepadamu dengan cara apa engkau akan mempersatukan dan menyatukan diri dengan Dia. Baik. Nah, pesannya Bunda Maria kepada Faustina, berusahalah terus hening, rendah hati, jadikan hati kita, batin kita adalah tempat tinggal Allah yang menyenangkan, terus menerus dari masa Advent sampai nanti Natal, sampai betul-betul Tuhan datang, ya. Dan Bunda Maria mengatakan, ia sendiri akan memberitahukan kepadamu dengan cara apa engkau akan mempersatukan dan menyatukan diri dengan Dia. Jadi kita nggak usah pusingin gimana langkah selanjutnya, apa yang harus kita lakukan. Karena Bunda Maria mengatakan nanti Yesus sendiri yang akan menuntun kita. Apa yang akan kita lakukan, apa yang harus kita jalankan. Itu nanti Yesus sendiri yang akan membimbing kita. Ya, itu juga yang dialami oleh Bunda Maria. Kalau dia selalu mengandalkan Tuhan Yesus, dia selalu bersatu dengan Yesus, maka segala sesuatu, setiap langkah Bunda Maria, itu Yesus sendiri yang mengatur. Ya, baik. Oke, sekarang berikutnya. Boleh siapa yang mau membacakan? Mau gantian atau mau Ibu Ros aja? Silakan. Bapak Ibu, ada yang ingin membacakan? Saya boleh bantu? Boleh, boleh. Ya, Thomas boleh. Ya. PHF 677. Dalam misa yang dipimpin oleh Pastor Andras, sesaat sebelum pengangkatan hosti dalam doa syukur agung, kehadiran Allah meliputi jiwaku yang ditarik ke arah altar. Kemudian aku melihat Bunda Allah bersama bayi Yesus. Bayi Yesus berpegang pada tangan Bunda kita. Sesaat kemudian, bayi Yesus lari dengan sukacita ke tengah altar
Dan Bunda Allah berkata kepadaku, lihatlah dengan ketenangan macam apa aku menyerahkan Yesus ke dalam tangannya. Demikian pula engkau harus mempercayai jiwamu dan menjadi seperti seorang anak padanya. Baik, terima kasih Pak Thomas. Nah, teman-teman, kita lihat ya, situasi Faustina ketemu dengan Yesus dalam apa? Dalam misa. Lihat. Maka yuk kita sadari bahwa misa itu adalah kesempatan kita berjumpa dengan Yesus. Ini pengalaman luar biasa. Faustina ya melihat Bunda Allah bersama bayi Yesus. Kalau yang tadi Bunda Maria sendirian tanpa bayi Yesus. Yang ini bayi Yesus berpegang pada tangan Bunda. Ini menunjukkan sikap apa? Sikap bayi Yesus dan Bunda Maria itu saling berpegang tangan. Ya, artinya sangat erat hubungannya. Ya, bergandengan tangan. Tetapi sesaat kemudian bayi Yesus lari dengan sukacita ke tengah altar. Lihat teman-teman. Jadi dalam situasi misa, seandainya kita benar-benar fokus di atas altar, semoga kita juga bisa merasakan paling tidak melihat secara fisik, tapi kita bisa merasakan kehadiran Yesus. Dia hadir dengan sukacita, ya, tidak terpaksa. Yesus dengan senang hati lari ke tengah altar. Lihat teman-teman. Jadi ini saya renung-renungkan berkali-kali ya. Saya membayangkan, aduh ya ampun, selama ini kita tuh kemana aja ya? Varia, kamu ini kalau ikut misa, pikiran kamu kemana ya? Kok nggak pernah bisa fokus gitu ya? Untuk merasakan, menghayati, mengalami kehadiran Yesus di altar. Padahal setiap kali misa berlangsung, apalagi saat konsekrasi, itu sungguh-sungguh Yesus hadir di tengah-tengah altar dan dengan rasa sukacita. Dia sangat gembira mau berjumpa dengan kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita? Apakah kita dengan sukacita menyambut Yesus? Atau memang tangan kita posisi menyambut, tetapi pikiran kita entah kemana-mana. Nah, maka mari teman-teman, dari apa yang dialami oleh Santa Faustina, kita harus belajar lebih fokus lagi di saat misa. Ya, oke. Lanjutnya Pak Thomas. Ya. Sesudah mendengar kata-kata itu, jiwaku dipenuhi dengan kepercayaan yang luar biasa. Bunda Allah mengenakan pakaian putih yang aneh, transparan. Pada bahunya ia mengenakan mantel biru transparan. Birunya mirip langit, dengan kepala tanpa kerudung dan rambut terurai. Ia tampak sangat cantik dan elok yang tak terperi. Ia memandang Pastor Andras dengan amat mesra. Tetapi sesaat kemudian, imam mematahkan anak yang mungil itu dan darah segar memancar keluar. Pastor Andras membungkuk ke depan dan menyambut Yesus yang benar-benar hidup itu dalam dirinya. Apakah ia memakannya? Aku tidak tahu bagaimana itu terjadi. Yesus, aku tidak dapat mengikuti engkau, karena dalam sekejap engkau menjadi tak terselami olehku. Ya, baik. Lihat teman-teman, di mana sesudah Faustina
mendapat peneguhan dari Bunda Maria, dia betul-betul percaya luar biasa. Lihat ya, sesudah mendengar kata itu, jiwaku dipenuhi dengan kepercayaan yang luar biasa. Artinya apa? Kepercayaan yang luar biasa. Sungguh-sungguh beriman, sungguh yakin bahwa setiap hosti itu adalah Yesus sendiri. Ya. Nah, lihat ya. Ini pandangan Faustina. Faustina menggambarkan Bunda Maria yang dilihatnya begitu cantik, anggun. Ya, tadi dikatakan ya, Bunda Allah pakai pakaian yang putih kemilauan, putih transparan, itu putih yang kemilauan. Terus di bahunya di sini ia mengenakan mantel biru. Mantel birunya juga yang keren, bagus banget. Ya kan? Bersih seperti langit dan di kepala tanpa kerudung. Teman-teman, kita juga jarang sekali ada patung Bunda Maria yang kepalanya tanpa kerudung. Ya kan? Dikatakan rambutnya terurai dan ia tampak sangat cantik dan elok. Ya, itu gambaran Bunda Maria. Kemudian di sini yang paling penting ya, bayi Yesus yang tadi memegang tangan Bunda Maria, kemudian dalam sesaat seketika dia lari dengan sukacita kemana? Ke atas altar. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Pastor Andras di sana? Dia biasa kan konsekrasi akan mematahkan hosti itu. Ternyata teman-teman, apa yang dilihat oleh Santa Faustina bahwa memancar begitu dipatahkan, memancar darah segar. Luar biasa. Ini bukti bahwa Yesus sungguh-sungguh Tuhan Allah yang hidup. Ya, ini banyak buku atau teman-teman bisa browsing di internet. Mujizat hosti, ya, hosti yang pada saat diskonsekrasi berubah menjadi daging, berubah menjadi darah, ya. Saya tidak akan membahas di sini. Baik, silakan siapa yang mau membacakannya. Silakan Bapak Ibu. Langsung aja teman-teman, langsung siap. Kalau tidak ada, saya bacakan lagi. 829. Oh, ada? Oh, iya. Dalam misa kudus, bagi Yesus yang mungil adalah sukacita jiwaku. Seringkali jarak tidak ada lagi. Aku melihat seorang imam tertentu yang membawa dia turun. Dengan kerinduan yang besar, aku sedang menantikan Natal. Bersama dengan Bunda yang amat kudus, aku hidup dalam pengharapan. Baik, terima kasih Ibu. Ibu Eti kayaknya suaranya ya, karena saya nggak bisa lihat. Bu Lisna. Bu. Ibu Lisna, Bu Faria. Oh, Ibu Lisa? Ibu Lisna. Lisna. Oh, Ibu Lisna. Karena saya nggak bisa melihat dari layar. Baik, teman-teman, sekali lagi yang mau saya tekankan adalah dalam situasi misa kudus, Faustina berjumpa dengan Yesus. Ya, maka mari mulai dari sekarang kita sadari arti dari misa kudus. Lebih lagi kita konsentrasi pada saat mengikuti misa kudus. Jangan cuma asal-asalan, jangan cuma lahiriah saja. Tapi mari kita belajar untuk berjumpa dengan Yesus di dalam misa kudus. Ya. Kemudian lihat, Faustina mengatakan apa? Dengan kerinduan yang besar, aku sedang menantikan Natal. Sama kan? Seperti saat ini, Advent minggu kedua. Kita dengan rindu menantikan kedatangan Yesus. Ya kan? Nah, tetapi yang menjadikan beda dengan kita, Santa Faustina mengajak Bunda Maria bersama dengan Bunda Maria untuk menyambut Yesus dengan kesungguhan hati. Kenapa Faustina kok bersama dengan Bunda Maria, mengajak Bunda Maria? Dari awal tadi saya mengatakan, karena yang tahu persis
tentang Yesus adalah ibunya sendiri. Betul kan ya? Nah, itu. Apalagi di dalam perjalanan kita tahu ya, terutama di peristiwa di Kana, perjamuan perkawinan di Kana, bagaimana peranan Bunda Maria, ya. Nah, maka mari jangan bosan-bosannya kita terus-menerus mengajak Bunda Maria, kita juga bersama Bunda Maria untuk menyambut Yesus Kristus yang akan lahir sebentar lagi. Ya, oke. Baik, silakan. Kalau bisa Bapak. Joni, Oke, membacakan. BHSF 846. 25 Desember 1936, Misa tengah malam. Dalam misa, kehadiran Allah menembus diriku terus-menerus. Sesaat sebelum pengangkatan hosti dalam doa syukur agung, aku melihat Bunda Allah dan bayi Yesus dan orang tua yang kudus. Bunda yang amat kudus mengucapkan kata-kata ini kepadaku. Putriku Faustina, ambillah harta yang paling berharga ini. Dan ia menyerahkan bayi Yesus kepadaku. Ketika aku menerima Yesus dengan tanganku, jiwaku merasakan sukacita yang tak terperikan, sehingga aku tidak dapat melukiskannya. Makasih Bro Joni. Wow, coba kalau tadi kita simak, kita bisa merinding beneran, ya kan? Lihat ya, pada tanggal 25 Desember, berarti pas Natal kan, perayaan Natal. Faustina ikut misa tengah malam. Lihat sekali lagi, dalam misa, kehadiran Allah menembus diriku terus-menerus. Lihat teman-teman poinnya, situasi di dalam perjamuan kudus. Setiap perayaan misa, selayaknya kita berjumpa dengan Yesus. Teristimewa pada saat doa syukur agung. Kenapa dikatakan doa syukur agung? Agung itu maha. Tidak ada doa syukur yang lebih tinggi daripada doa syukur agung saat misa. Saat konsekrasi. Itu luar biasa. Maka pengalaman Faustina berkali-kali aku melihat Bunda Allah dan bayi Yesus dan orang tua yang kudus. Artinya apa di sini? Peranan Santo Yusuf sebagai keluarga kudus juga nampak di sini. Walaupun tidak secara tersurat tercatat nama Santo Yusuf. Tetapi kalau kita membaca ini, orang tua yang kudus, kita pasti ngedong. Kita pasti tahu bahwa itu adalah Santo Yusuf. Ya. Nah, lihat ini pengalaman yang indah. Bunda yang amat kudus mengucapkan kata-kata ini. Ya. Putriku Faustina, ambillah harta yang paling berharga ini. Dan Bunda Maria menyerahkan bayi Yesus kepada Faustina. Luar biasa benar teman-teman. Coba nama Faustina ini kita ganti dengan nama kita masing-masing. Lalu kita bayangkan Bunda Maria tuh menyerahkan Yesus kepada kita masing-masing. Gimana coba rasanya? Ya kan? Ya, lalu apa yang dialami Faustina? Ketika tangannya menerima bayi Yesus itu, jiwa Faustina merasakan sukacita yang luar biasa, yang tak terperikan. Sukacita yang penuh, ya kan? Yang tidak ada bandingnya. Sehingga aku tidak dapat melukiskannya. Lihat,
sukacita yang penuh. Dan Yesus mengatakan apa? Kalau aku ada di dalam kamu, kamu pasti akan mengalami sukacita yang penuh, yang sempurna. Ya, penuh itu sempurna, ya kan? Oke, Bro Joni, tolong lanjutannya, Bro. Anehnya, saat kemudian Yesus menjadi menakutkan, tampak mengerikan, sudah dewasa dan menderita. Dan kemudian penglihatan itu lenyap, dan tak terasa misa sudah sampai pada komuni kudus. Ketika aku menyambut Tuhan Yesus dalam komuni kudus, jiwaku gemetar karena pengaruh kehadiran Allah. Hari berikutnya aku melihat bayi ilahi sekilas pada saat pengangkatan hosti dalam doa syukur agung. Iya, baik teman-teman. Makasih Bro Joni. Lihat penekanannya di mana? Setiap kali doa syukur agung dalam perayaan Ekaristi, dalam misa, ini kan puncaknya adalah di doa syukur agung. Di mana pastor saat konsekrasi, ya, lihatlah ini tubuhku dan inilah darahku, lihat. Wow. Luar biasa. Dan Faustina sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Yesus setiap kali doa syukur agung. Setiap kali Romo konsekrasi. Hosti yang diubah menjadi diri Yesus sendiri. Tubuh dan darah. Wow, luar biasa. Ya kan? Nah, tapi ini ada yang sedikit sisipan yang aneh. Tadi kita diajak, yang sebelumnya dibacakan tadi, gambaran bayi Yesus yang penuh sukacita. Dan Santa Faustina menerima juga penuh sukacita pada saat Bunda Maria menyerahkan bayi Yesus. Ya, tetapi ada yang aneh di sini. Kok bisa bayi yang tadi sukacita tiba-tiba seketika berubah menjadi sudah dewasa, menjadi Yesus yang disalibkan, menjadi Yesus yang menderita. Seketika dari bayi berubah menjadi Yesus yang tersalib. Ini penampakan Faustina. Faustina melihat dari bayi Yesus berubah menjadi pribadi Yesus yang dewasa, yang menderita di kayu salib. Tapi itu juga sebentar lenyap. Dan tak terasa dikatakan di situ, misa sudah sampai pada komuni kudus. Teman-teman, artinya dari kelahiran Yesus sampai menjadi Yesus yang disalibkan di kayu salib, itu tidak terpisahkan. Alfa dan Omega, Yesus yang datang melalui kelahiran dalam wujud bayi yang kita rayakan Natal, puncaknya adalah Yesus yang wafat di kayu salib dan akhirnya dimuliakan dengan cara dia naik ke surga, bangkit dari antara orang mati. Nah, ini teman-teman yang harus kita terus-menerus belajar dan kita sadari, kehadiran bayi Yesus tidak berhenti hanya bayi, tidak berhenti hanya kita menerima atau kita menyambut pesta Natal saja. Kalau kita hanya sebagai orang Katolik, kalau hanya merayakan pesta Natal tok, lalu pesta Paskahnya kita lupakan, itu berarti kita belum lengkap mengenal siapa Yesus. Jadi yang mau dikatakan di sini, pengalaman Santa Faustina ini, dia mampu menangkap apa misi Yesus Kristus datang ke dunia ini. Datang dari lahir melalui Bunda Maria, ya, dilahirkan oleh Bunda Maria, oleh kuasa Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Dan kemudian dalam perjalanan di dunia ini sampai dia dewasa, ya, sampai umur 33 tahun, lihat Yesus ditangkap,
Yesus didera, Yesus disalibkan, Yesus wafat di kayu salib, dan pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Kemudian dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Wow, itulah yang dikatakan Alfa dan Omega. Menjadi satu rangkaian yang luar biasa. Peristiwa inkarnasi bagi Yesus tidak hanya berhenti di peristiwa Yesus lahir sebagai manusia. Jangan berhenti hanya sampai bayi Yesus, hanya sampai peristiwa Natal. Begitu, ya. Baik, teman-teman, saya tanya dulu ke moderator. Apakah waktunya masih bisa lanjut atau sudah habis? Masih, Ibu. Masih. Silakan, masih bisa. Oke, terima kasih. Karena ini benar-benar menarik, ya. Oke. Nah, silakan 847. Teman-teman, ada yang mau bacakan? Baca Delros. Aku ya, Far. Ayo silakan. Ya. BHS 847. Pada hari kedua pesta Natal, Pastor Andras datang untuk merayakan misa bersama kami. Dan dalam misa itu, aku sekali lagi melihat Yesus kecil. Petang hari aku pergi mengaku dosa. Pastor Andras tidak memberikan jawaban atas sejumlah pertanyaanku yang berkaitan dengan karya itu. Ia berkata, apabila kesehatanmu sudah pulih, kita akan membicarakan langkah-langkah konkret dan sekarang berusahalah memanfaatkan rahmat yang diberikan Allah kepadamu dan berusahalah untuk sungguh memulihkan kesehatan. Untuk hal-hal lain, engkau tahu panduan apa yang harus diikuti dan arah mana yang harus diambil dalam hubungan dengan masalah ini. Baik, terima kasih Bu Vero. Lihat teman-teman, sekali lagi Faustina menekankan pada hari kedua pesta Natal, dia melihat apa? Di dalam misa, aku sekali lagi melihat Yesus kecil. Jadi, Faustina sungguh mengalami setiap misa. Terutama saat syukur agung, tadi dikatakan, Faustina melihat Yesus kecil. Yesus yang lahir ke dunia. Ya. Jadi, jangan berhenti hanya sampai tanggal 25 Desember. Udah selesai. Yesusnya udah lahir, sudah beres. Tidak. Ini dikatakan bahwa setiap kali misa, Faustina itu mampu melihat Yesus kecil. Bayi Yesus yang turun ke dunia. Gitu, ya. Oke, itu yang penting saja. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Ayo, buruan, biar nggak buang waktu. Saya ya, nah. Penampakan Bunda Allah. Di tengah cahaya yang terang benderang, aku melihat Bunda Allah mengenakan gaun putih dengan ikat pinggang emas. Seluruh busananya bertaburan bintang-bintang kecil, juga dari emas. Dan pada lengannya ada lencana dari linen berhias emas. Mantelnya berwarna biru langit, tersampir ringan di atas bahunya. Kerudung transparan dengan indah menudungi kepalanya. Sementara rambutnya yang terurai dihias indah oleh mahkota dari emas yang pada puncaknya terdapat salib-salib kecil. Dengan tangan kirinya, ia menggendong bayi Yesus. Iya. Oke. Makasih Bu Ros. Nah, kita lihat.
Santa Faustina juga diberi rahmat ya, diberi talenta untuk bisa melihat orang-orang kudus ya. Dia bisa melihat Allah Tritunggal, dia bisa melihat Bunda Maria. Coba ya, penampakan Bunda Maria ya. Tadi digambarkan Bunda Maria yang luar biasa, terang benderang menunjukkan apa? Bunda Maria adalah Bunda yang kudus ya. Bunda Allah yang kudus, yang cantik, yang luar biasa. Dan dikatakan di sini ia menggendong bayi Yesus. Ya, Bunda Maria sedang menggendong bayi Yesus. Tapi yang menarik di sini buat saya melihat mahkota dari emas yang pada puncaknya terdapat salib-salib kecil. Saya ingat di Lourdes, ya kan? Ada mahkota yang terbuat dari emas, mahkotanya Bunda Maria, dan di atasnya ada salib-salib kecil. Indah sekali. Nah, kemudian ini yang paling penting ya, Bunda Maria sedang menggendong bayi Yesus. Itu yang dilihat oleh Santa Faustina. Kemudian lihat lagi nih. Ibu Rosi. Ya. Ya, Belum lanjut. pernah aku melihat Santa Perawan Maria dalam wujud seperti ini. Kemudian ia memandang aku dengan ramah dan berkata, "Aku adalah Bunda dari Allah para imam." Sambil berkata demikian, ia menurunkan Yesus dari pelukannya ke tanah, mengangkat tangannya ke surga, dan berkata, "Ya Allah, berkatilah Polandia, berkatilah para imam." Kemudian ia menyapa aku sekali lagi. "Katakanlah kepada para imam apa yang telah engkau lihat." Aku berniat memberitahukannya kepada pastor pada kesempatan pertama aku bertemu dengan dia. Tetapi aku tidak dapat mengerti apa-apa dari penglihatan ini. Iya, luar biasa. Pernyataan Bunda Maria. Aku adalah Bunda dari Allah para imam. Jadi kalau ada pastor, ada imam yang tidak melekat erat dengan Bunda Maria, itu perlu kita tanda tanya besar. Kalau ada pastor yang tidak suka dengan doa rosario, kita tanda tanya besar. Ada apa dengan pastor? Karena Bunda Maria menyatakan dirinya sebagai Bunda para imam. Nah, kemudian lihat selanjutnya. Pesan Bunda Maria kepada Santa Faustina. Katakanlah kepada para imam apa yang telah engkau lihat. Lihat ya. Jadi tidak semua imam dapat melihat seperti Faustina. Maka Bunda Maria mengatakan, katakanlah kepada mereka, ceritakanlah apa yang kamu lihat kepada para imam. Ya, jadi ternyata tidak semua imam dapat melihat, diberi kesempatan, diberi talenta seperti Santa Faustina. Ya kan? Oke. Nah, sekarang ini yang terakhir. Nomor 561. Ayo. Silakan. Udah. Saya. BASF 561. Oke. Seketika itu juga aku melihat gambar itu di sebuah kapel yang kecil. Dan pada saat itu aku melihat bahwa kapel itu menjadi gereja yang amat besar dan indah. Dan di dalam gereja itu aku melihat Bunda Allah bersama sang bayi di dalam pelukannya. Sesaat kemudian bayi Yesus menghilang dalam pelukan ibunya. Dan aku melihat gambar Yesus yang tersalib itu menjadi hidup. Iya. Terima kasih Pak Yopi. Kita lihat teman-teman, sekali lagi kejadiannya selalu di dalam gereja. Saat misa,
Faustina melihat Bunda Allah bersama sang bayi dalam pelukannya. Maka saya memberikan background dari ini. Masih terlihat ya, walaupun samar-samar ya. Gambar Bunda Maria yang memeluk bayi Yesus. Indah sekali. Sebenarnya warna aslinya cerah, indah. Tapi sengaja saya bikin blur supaya tulisannya dapat dibaca. Ya. Coba teman-teman. Faustina mengatakan, aku melihat Bunda Allah bersama sang bayi dalam pelukannya. Kalau kita bersama terus dengan Bunda Maria, kita pun bisa merasakan memeluk bayi Yesus. Karena kita bersama dengan Bunda Maria. Ya kan? Lalu lihat, ini juga istimewa ini. Sesaat kemudian, bayi Yesus menghilang dalam pelukan ibunya. Tiba-tiba pergi dari pelukan ibunya, terlepas. Dan aku melihat gambar Yesus yang tersalib itu menjadi hidup. Nah, teman-teman, sekali lagi ini bukti dari penjelmaan Yesus, dari firman menjadi manusia, ya proses inkarnasi dalam wujud bayi Yesus yang kita sambut setiap Natal, ternyata tidak dapat dipisahkan dari Yesus yang tersalib. Nah, ini istimewa, ya. Saya juga benar-benar kagum. Saya juga terkejut. Saya merasa wow banget pada saat saya mempersiapkan bahan ini. Benar-benar saya baru mengerti apa artinya alfa dan omega. Bahwa Paskah dan Natal tidak bisa terpisahkan. Ada Natal, ada kelahiran, pasti sampai ke Yesus yang tersalib. Dan puncaknya adalah Yesus yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Luar biasa. Kita bersyukur kalau kita boleh mengalami itu. Ya, Pak Yopi terakhir. Bunda Allah memberitahukan kepadaku agar melakukan apa yang telah ia lakukan. Supaya juga pada saat penuh sukacita, aku selalu mengarahkan mataku kepada salib. Bunda Allah juga mengatakan kepadaku bahwa rahmat yang diberikan Allah kepadaku bukan hanya kepada diriku sendiri, tetapi untuk semua. Wow, teman-teman, kita harus bersyukur banget ya kan. Ternyata di sini dikatakan, saya mulai dari belakang aja. Bunda Allah juga mengatakan kepada rahmat yang diberikan Allah kepada Bunda Maria bukan hanya untuk dirinya sendiri. Bukan untuk Bunda Maria saja. Tetapi juga untuk siapa? Semua jiwa. Yes, termasuk kita bukan? Iya. Yes. Maka mari kita bersyukur teman-teman. Benar-benar kita harus haleluya, puji Tuhan begitu ya. Karena apa? Karena kita juga diberi rahmat yang sama dengan Bunda Maria. Rahmat yang apa itu? Rahmat yang sama dengan Bunda Maria bukan rahmat kita sebagai ibu yang akan melahirkan Yesus, bukan. Tetapi rahmat yang diterima Bunda Maria adalah rahmat kerendahan hati, keheningan, ketulusan hati, ketaatan, kesetiaan. Lihat apa yang dilakukan oleh Bunda Maria pada saat dia menerima kabar sukacita bahwa engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Bunda Maria mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Ketaatan. Jadilah padaku seturut kehendakmu.
Itu juga yang kita lakukan, itu juga yang kita ucapkan setiap kali kita doa Bapa kami. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Apakah kita juga berani mengatakan kepada Yesus, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Itu satu hal yang sangat fundamental, yang sangat dasar sebagai anak Allah. Kalau kita mau mengakui bahwa kita sebagai anak Allah, maka konsekuensinya adalah ini. Bunda Allah memberitahukan kepadaku agar melakukan apa yang telah Ia lakukan. Tadi melakukan apa? Satu hal yang utama yang dasar tadi. Ketaatan. Itu yang menjadi kunci nomor 1. Jadilah kehendak-Mu, itu yang dilakukan oleh Bunda Maria. Maka pesannya Bunda Maria untuk kita semua bukan berhenti di Santa Faustina, tapi juga di Anda dan saya. Kita semua. Semua jiwa bahkan dikatakan di sini. Berlaku untuk semua jiwa. Berarti semua orang. Untuk ngapain? Untuk melakukan apa yang telah Bunda Maria lakukan. Ketaatan, kesetiaan, dia rendah hati, dia selalu hening menyimpan segala sesuatu dalam hatinya. Dia nggak pernah gosip, dia nggak pernah membanggakan dirinya. Padahal jelas malaikat mengatakan apa? Berbahagialah engkau di antara semua perawan. Terpujilah engkau di antara perempuan yang lain dimanapun di dunia ini. Karena engkau sungguh-sungguh dipilih Allah. Karena engkau diberkati oleh Allah. Menjadi manusia yang terberkati. Nah, kalau Bunda Maria mendapatkan semua rahmat-rahmat itu, dan sangat jelas dikatakan, rahmat yang diberikan Allah kepada aku bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga berlaku untuk kamu, untuk kita semua. Maka sebagai penutup teman-teman, saya mau mengajak kita semua senyum, kita semua bersukacita karena kita menerima rahmat yang sama dengan rahmat Bunda Maria. Wow. Iya. Luar biasa kan? Ini yang namanya persiapan Natal. Ya, teman-teman, kita diajak untuk persiapan Natal. Tunggu. Kenapa begini? Yes. Ya, saya kembalikan ke moderator.